minta tolong kepada Vivi ini untuk menanam bunga yang sudah dibeli. Oke lah, dia menanam di taman yang sudah diperintahkan sama mertuanya. Dia menanam, dan setelah mertuanya kembali dari toko, mertuanya marah, loh kok kamu tanamnya begini? Terus ya secara ya seperti ya kita kan menjawab dong, lah tadi mami kan yang sarankan bisa tanam begini, loh kamu jawab terus, udah sana ini anak ini nggak benar nih, jawab terus gitu, menantang. Saya bukan menantang, saya hanya menjawab, meyakinkan mami bahwa ini tadi kan saya tanam sesuai perintah mami. Udah, kamu seperti ini, kamu naik ke atas sana tempat berdoa. Mereka kebetulan di rumah tinggal itu ada di akan tempat berdoa. Kamu ke sana berdoa di atas sana, supaya kamu bener gak itu kelakuan kamu sama mertua kamu. Diperintah begitu berdoa, dia naik dong berdoa, karena dia pikir dia nggak salah gitu kan. Dia naiklah berdoa, semakin menjadi-jadi tuh mertuanya. Kamu membangkang ya, kamu melawan ya, seolah-olah dia menantang. Padahal memang dia kan disuruh berdoa, dia ikut berdoa. Karena ya mungkin saya berdoa karena memang saya benar, kalau saya salah saya memang benar, karena saya menjawab ini bukannya mama perintahkan tadi ya kan. Mulai dari situ mereka ribut. Pernah ada juga kejadian mobilnya tergores, dibilang dia yang digoreskan. Banyak lah kejadian-kejadian kecil yang akhirnya jadi permasalahan besar yang membuat dia tidak nyaman. Secara psikis dia benar-benar terguncang. Kok saya jadi istri diperlakukan seperti ini, ya kan? Akhirnya mereka ribut yang pada waktu itu mertuanya ini suruh, oke, kamu kembali aja, sana pergi ke rumah mamamu. Ya dia balik, dia jadi suruh ya dia pergi, dengan tujuan bahwa ketika saya pergi ke rumah mama saya, ini mertua saya, suami saya, kan minimal pasti mereka menjemput saya dong. Perhatian sebagai seorang istri dan sebagai suami, istri dan sebagai mantunya. Bulan demi bulan berjalan, mereka tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa. Berapa bulan pulangnya? Sekitar 6 bulan pertamanya, akhirnya dibiarkan jadi tahunan itu. Dan setelah berapa bulan, 1-2 bulan dia pergi ke rumah mamanya, ini mertuanya ini menyuruh membawa pakaian drivernya untuk mengantar pakaiannya. Drivernya bingung, kenapa pakaiannya Vivi diantar kembali ke rumah mamanya, kok bukannya dia yang dijemput, malah pakaian yang dikirim balik, ada apa? Itu driver yang bantu-bantu di situ di toko dan di rumah mertuanya itu sama suaminya itu, mereka aja kaget, kasihan kok kenapa gitu kan, seperti ini. Antar pakaiannya ya dia pikir bagaimana. Akhirnya mamanya ini karena telepon dong bibinya, menelpon bibinya terus untuk tolong dong ini kenapa nggak diurus ini perkara anak-anak ini. Akhirnya dia baliklah, mencoba untuk balik ke sana. Sampai ke sana, kamu ini ya bikin masalah aja gitu. Terus kamu kalau balik lagi ke sana, mama kamu yang malas-malas sama saya, makanya tadi saya suruh kamu datang lagi sini. Dia bukannya, kenapa sih kamu, mestinya dibaik-baikin. Jadi dia tadinya marah kan, akhirnya udah nggak marah. Ini nggak, malah semakin dicerca, kenapa kamu begini, kamu tadi nggak bisa kesehatan mama kamu, malas-malas. Jadi dia merasa kok begitu, mama saya berarti malas-malas, saya nggak punya harga diri dong. Marah lagi, pulang lagi kan ke rumahnya. Bulan demi bulan, masuklah setahunan kurang lebih, datanglah konsultasi kita. Akhirnya kita mau membantu karena mereka maaf, suaminya bertindak bagaimana? Suaminya hanya diam aja, karena suaminya anak mami yang mengikuti apa kata mama, apa kata bapaknya. Mestinya sebagai orang tua, tolong dong jemput istri aku, kasihan gitu kan. Ya mertuanya ini yang punya power di situ, dan suaminya nggak bisa berkutik apa-apa. Akhirnya kami bawalah permasalahan ini bikinlah LI di Polres Jakarta Utara. Nanti dikit ya. Kami bikin LI guna untuk mengundang mereka, penyidik ini mengundang mereka untuk kita bermediasi. Karena tujuannya satu, kita sebagai kuasa hukum selalu yang pertama itu berusaha untuk mendamaikan mereka. Karena
semua apapun urusan keluarga itu lebih bagus kita bermediasi. Dan mau di kepolisian, mau di pengadilan, mau di kejaksaan, semua ada sesi itu. Jadi kita harus menyelesaikan dulu secara keluarga. Toh kalau memang tidak bisa ketemu, baru kita melanjut ke tahap yang selanjutnya. Oke. Panggilan pertama mereka nggak datang, panggilan kedua mereka datang, diambil keterangannya. Menurut argumen mereka lah yang ditampung sama penyidik, mereka bertiga semua datang. Memang agak keras katanya, yang dia diceritakan penyidik. Tapi hasilnya itu kan rahasia, hasil BAP-nya. Datang lagi kuasa hukumnya yang berinisial A juga. Ini sama-sama inisial A nih, makanya otaknya nggak beres. Habis itu, setelah itu, ini pengacaranya ini berdalil bahwa itu laporan kami, LI kami terkait kekerasan psikis yang dialami oleh klien kami, Vivi, itu ada jangka waktunya sesuai dengan pasal yang kami masukkan, dan itu 6 bulan sudah tidak berlaku lagi. Itu otomatis sudah bersih, otomatis sudah tidak berlaku lagi undang-undang itu karena ada jangkanya 6 bulan. Oke, kami ketemu sama PH-nya ini, waktu itu kami berdiskusi, Bang, kita mau mempertemukan mereka supaya ini si klien kita ini tidak menuntut banyak, dia hanya minta statusnya yang jelas. Tolong konfirmasi ke klien abang bahwa ini si pihak Vivi itu sama PH-nya hanya mau kita duduk satu meja. Memang kita juga nggak memaksakan mereka untuk pisah, kita juga nggak memaksakan mereka untuk bersatu. Kalau memang keduanya tidak nyaman, kita cari solusi yang terbaik. Datanglah PH-nya, dia bilang oke, nanti kita coba untuk kita duduk bersama. Bisa diundang sama penyidik, dia tidak mau datang, mereka nggak mau hadir. Sebelum yang hari itu kami bertemu di Polres Utara, PH-nya ini nanti kalau kita mau ketemu, terus kalau ada keributan yang tidak diinginkan seperti apa nanti? Kok kenapa berpikirnya jauh sekali? Kita niatnya baik, kita di sini bukan mau memperuncing masalah, yang jelas tidak mungkin terjadi keributan. Kalau memang deadlock tidak selesai, ya udah kita selesai, kan begitu. Akhirnya hari haknya pas kami untuk konfrontir bersama, mereka tidak berdua. Oh gitu. Pengacaranya juga si A ini, Bang A ini diteleponin, saya telepon dia nggak angkat, saya chat dia nggak angkat, dan harusnya dia sadar bahwa pengacara itu hanya sebagai pendamping untuk membantu menyelesaikan permasalahan lain, bukan untuk memperumit permasalahan itu. Dia mestinya komunikasi sama saya, kabarin saya. Baru kali ini saya ketemu pengacara yang seperti ini. Dia merasa apakah dia pengacara lawan kita, terus dia merasa dirinya, oh ya saya nggak salah dong begini, kok kenapa dia harus laporkan, aneh, lucu loh. Semua manusia di dunia ini, apalagi di negara kita kan negara hukum, apapun itu kita ambil langkah hukum, mau seperti apa prosesnya akan kita proses. Nah, si abang A ini diteleponin lah sama penyidik, dia menerima telepon, saya dengar di speaker, oh ya bang, saya nggak mau datang, ini klien saya marah-marah, udah biarin aja, kalau mau lanjut aja, saya juga pusing. Di satu sisi saya berasumsi bahwa apa karena dia yang takut sama kliennya, memang karena orangnya marah-marah, atau dia yang melarang mereka supaya tidak usah datang, biar nanti juga akhirnya capek sendiri dan udah close itu kasusnya. Saya marah sama penyidiknya, saya bilang, bang, oke, menurut aturan hukum yang berlaku, memang mereka tidak memiliki surat nikah yang belum didaftarkan, bukan berniat untuk tidak mau mendaftarkan, namun mau didaftarkan alasannya COVID, yang tidak bisa didaftarkan. Semua ampun alasan COVID, jadi dia nggak mau daftarkan, berarti bukan kemauannya mereka. Ini kan karena rencana mereka, niat mereka untuk tidak mau melegalkan secara hukum yang berlaku, tapi secara adat Tionghoa itu sudah sah sebagai suami istri. Selalu pengacaranya si Bang A ini selalu menyampaikan bahwa jangan berasumsi bahwa itu suami istri, harus itu teman hidup. Apa bedanya teman hidup sama suami istri? Tinggal dalam satu atap. Terus dibilang tangan tanda petiknya kumpul kebo. Kebanyakan orang juga seperti itu, tapi nggak dipublikasikan, dan di luar negeri juga orang bebas-bebas aja. Tapi di saat sudah ada permasalahan,
kita bukan harus itu yang kita pertahankan, bagaimana kita memperbaiki psikis orang. Dan saya prihatin, saya sebagai seorang perempuan, saya juga sebagai seorang ibu, saya ketika anak saya yang seperti itu, gimana perasaan saya? Saya nggak tahan, saya miris sekali sampai saya minta tolong sama penyidik. Tolong, saya minta tolong sama Bang Muklis di penyidik PPA di Polres Jakarta Utara. Tolong bantu saya seperti apa, Bang? Kak Dora, saya di sini tidak berpihak kepada siapapun. Saya di tengah-tengah posisinya. Dan saya juga sebenarnya kasihan, tapi ya ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, memang tidak bisa diproses karena alat bukti yang cuma mereka tidak punya catatan dari instansi yang terkait seperti pemuka agama dan juga didaftarkan ke Dukcapil. Jadi seperti apa? Oke, saya bilang saya di sini, saya prihatin, miris sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Saya kasihan sama si Vivi. Sampai dia itu traumanya yang sampai kadang-kadang dia emosian. Kadang-kadang dia telepon saya curhat, saya dengerin. Kadang-kadang saya harus menyeimbangi dia supaya dia itu nggak terkesan ada orang yang menjauh dari dia. Dan mamanya telepon saya, Bu Dora kalau bisa biar mereka kembali menikah. Saya tanya dia dong, Vivi kamu mau untuk menikah kembali? Oh saya nggak mau menikah, mustahil Bu Dora kalau saya mau menikah lagi. Saya mau taruh muka saya di mana? Saya udah nggak nyaman sedikit pun, bagaimana saya mau menikah? Oke, kalau kamu nggak mau menikah, kita undang mereka. Ada satu momen yang kita harus mempertemukan kalian berlima, si Vivi sama mamanya, terus si A ini sama kedua orang tuanya. Kita mau bicara, oke, ini anak-anak kita sudah tidak lagi cocok untuk mau tinggal bersama satu atap atau mau meresmikan pernikahan ini. Minimal ada itikat baik seperti itu supaya di antara kedua belah pihak ini tidak merasa saya kok seperti ini, habis pakai dibuang seperti sampah. Kalau memang di Indonesia kita tidak menguatkan dalam segi hukum dan tidak bisa dipidanakan atau diproses secara perdata, minimal di sini yang kita perjuangkan itu hak asasi manusianya. Dia sebagai seorang perempuan, apakah nanti semua perempuan seperti itu? Apa kata dunia? Gitu kan. Orang di luar sana menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara yang damai, orangnya santun, baik, sopan. Tapi ternyata apa yang di sini kita rasakan, kita sendiri diintimidasi, kita sendiri dipisahkan gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang selalu berasumsi, oh giliran tidur enak, giliran udah bermasalah baru datang nyari kita. Semua orang juga begitu. Kalau enak bareng-bareng itu bukan namanya perkawinan, ya kan? Ya kan yang tidur berdua kan suami istri, ya kan, masa mau dipublikasikan ke orang gue tidur enak begini kan? Ya mustahil gitu. Terus udah gitu, yang saya tegaskan di sini adalah saya minta tolong kepada suaminya si A dengan kuasa hukumnya juga Bang A ini sama kedua orang tuanya, konfirmasi supaya kita duduk bersama satu meja. Dulu kalian kenal awal baik-baik, datang meminta ini Vivi di rumahnya di depan orang tuanya untuk menikahkan dengan putra kalian. Tolong duduk bersama supaya kita selesaikan baik-baik, supaya di kemudian hari yang kami perjuangkan adalah hak sebagai seorang perempuan itu jangan sampai dimusnahkan seperti itu aja, atau dihilangkan seperti bahwa oh ini perempuan, ya siapa suruh kamu menikah kalau nggak mau didaftarkan, berarti semua kesalahan di perempuan. Padahal udah jelas-jelas perempuannya tolong dong kapan kita mau didaftarkan gitu kan. Dia sendiri alasan bahwa ini masih COVID. Setelah itu tidak tindakan apa-apa, berarti ada niat kesengajaan. Oke, tapi karena mereka tahu bahwa ini nanti tidak bisa diproses hukum karena yaitu tidak resmi secara hukum, akhirnya mereka berarti besar loh, gue bebas lah, gue menang lah gitu kan. Tapi yang kita tegaskan adalah kita tidak mau supaya terjadi lagi kepada Vivi yang lain yang di luar sana, yang nanti semena-mena orang datang menikahkan mereka tanpa terus diampas begitu saja. Emang kita kopi habis minum diampasnya dibuang? Oh nggak mau. Kita perempuan itu sudah dibukakan pintu oleh RA Kartini untuk kita berjuangkan hak perempuan. Jadi kita mau supaya perempuan itu setara dengan laki-laki, karena zaman sekarang kita perempuan juga bisa kerja, bisa cari uang kok, nggak 100% barat dari laki-laki. Jadi jangan sampai berasumsi bahwa perempuan kita lemah, perempuan kita kuat karena kita sudah diperjuangkan oleh RA Kartini. Jadi saya di sini sebagai seorang perempuan, saya sebagai seorang pengacara yang sangat-sangat prihatin, miris dengan kaum perempuan yang seolah-olah mereka itu tidak kuat.
Padahal di dalam perlindungan hukum itu semua masyarakat Indonesia wajib mendapatkan perlindungan hukum. Di mata hukum itu semuanya sama. Tapi di saat diproses di lapangan hanya tidak memenuhi unsur, misalkan kurang alat bukti, udah lepas begitu aja. Apakah itu penyelesaian? Itu belum, itu bukan penyelesaian, itu membiarkan begitu saja. Karena ketika sebuah aturan itu ada, karena ada peristiwa yang terjadi, bagaimana caranya untuk membuat aturan ada kalau ini perempuan seolah dia salah terus, tapi tidak memikirkan dia punya psikis yang berkepanjangan. Kasihan. Jadi saya mohon ketika nanti di luar sana mereka yang menonton video ini bisa untuk koreksi kepada teman-teman perempuan lainnya, ketika punya problem yang sama bisa hubungin saya bisa bantu, kita konsultasi, kita membantu dengan cara bisa perlindungan perempuan dan anak, dan juga kita bisa membantu teman-teman di luar sana, ibu-ibu yang merasa haknya itu tertindas atau dikriminalisasi. Kita berjuang bersama, hidup perempuan, hidup milenial perempuan. Jadi kita bergandengan tangan untuk bisa disetarakan hak perempuan dan laki-laki. Karena kita mau kesejahteraan berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan. Izin Kak Tio, jadi gimana Kak Tio caranya membantu si Vivi tadi? Saya caranya itu setiap hari saya harus menerima apapun yang dia chat ke saya, telepon, Bu Dora saya mau curhat dong, saya bersedia untuk melayani dia karena saya berpikir bahwa dia ini seseorang yang mengalami psikis, dan saya sudah pernah membawa dia ke rumah sakit Polri untuk periksa, dan di sana memang dokter menemukan dia cemas. Ya cemas karena apa? Dia sebagai seorang perempuan, apakah status saya ini mau sampai kapan? Ketika nanti urusan ini sudah selesai dan sudah clear, ada seorang laki-laki dan datang mau menikah dengan dia, tidak ada isu-isu di luar sana yang dia itu dinikahkan orang terus dihempas begitu saja, dipulangkan begitu saja. Berarti pemikiran dia itu hanya diri saya udah nggak ada dong. Buat apa? Hampir sampai dia mau bunuh diri loh. Itu bayangkan aja kalau dia bunuh diri, siapa yang rugi? Orang tuanya sama kakaknya. Ya suaminya nggak tahu apa-apa. Kan kasihan loh. Sampai dia berpikir, dia bicara ke saya, curhat ke saya. Kasihan, saya bilang nggak boleh. Kalau kamu bunuh diri itu kamu bersalah. Hidup itu menyelesaikan masalah. Apapun yang kita harapin kita selesaikan, bukan kita lari. Kalau kamu bunuh diri itu berarti kamu ngalah. Kamu kalah sama masalah kamu. Gak boleh begitu. Akhirnya ya setiap kali kalau dia mau curhat, saya selalu siap untuk mendengarkan, dan yang sudah saya perjuangkan itu saya konsultasi kemana-mana bagaimana cara saya memperjuangkan haknya dia. Haknya dia hanya yang dia minta hanya apa? Saya mau status saya jelas. Kalau memang kami sudah tidak mau untuk dipersatukan lagi, kami selesai, dan harus ada acara, ya istilah kata ada omongan ke orang tua juga dong, kan awal datang minta baik-baik, masa selesainya begitu aja? Yaitu secara etika tradisi Indonesia yang kita gimana dianggap orang di luar negeri bahwa kita Indonesia adalah punya sosialnya tinggi, di mana kagak ada kalau kayak begitu caranya. Jadi kita mohon supaya kalaupun sudah selesai, dia hanya inginkan haknya dia itu diselesaikan baik-baik, dan tolong dikondisikan atau tolong dipikirkan hak-haknya dia yang selama 2 tahun tinggal bersama, dan seperti apa nanti kita bisa bicarakan di saat kita duduk bersama. Jadi siap bantu si Vivi 100% ya? Oh siap bantu, sampai kapanpun akan saya bantu, mau seperti apapun akan saya perjuangkan itu. Saya mau supaya perempuan-perempuan itu juga punya suara untuk menyuarakan, ya ini saya mewakili. Saya nggak mau dengan nanti saya seperti ini terus kita diam. Jangan, kalau semakin kita diam, semakin berhidup melang di luar sana itu semakin menjadi jadi. Oke, baik Kak Tio, terima kasih. Semoga sukses ya membantu perempuan. Thank you, Kak. Ya, sama-sama.